sebagai Ketua Umum Nasdem, ya kasih kesempatan yang seluas-luasnya, ya, sebaik-baiknya kepada kawan-kawan, baik itu Demokrat, baik itu PKS atau siapa aja. Ini nggak, Nasdem tidak mau mendesak-desak itu, ya kan, atur aja. Mau koalisi boleh, kurang nggak koalisi juga nggak apa-apa. Tapi kan kalau nggak koalisi nggak bisa maju, Pak. Ya apa boleh buat? Nggak ada masalah, kita nggak ada beban yang tinggi sekali. Sip. Nah, itu kalian boleh ikut, itu. Nah. Nggak ada beban sama saya. Nasdem kan punya sikap sendiri, punya pendirian sendiri, ya kan? Dia institusi partai politik yang sah hari ini. Apa hal yang bertentangan dengan dia mencalonkan, mendeklarasikan salah satu anak bangsa ini? Coba, partai koalisi itu komitmen kita apa? Apa ada kesepakatan di koalisi? Kita harus mencalonkan calon si A, kalau si B itu melanggar. Koalisi pendukung Anies sudah tidak ada masalah, sudah tinggal deklarasi? Belum tentu. Karena sampai hari ini, sampai detik ini, Anies masih belum mempunyai pendamping yang pasti. Jangankan membicarakan soal cawapresnya Anies, koalisi antara Nasdem, Demokrat, dan PKS sampai saat ini pun juga belum jelas, masih kabur. Apa yang dikatakan Surya Paloh bahwa ketiga partai ini sudah menyamakan frekuensi, ternyata masih belum juga menjadi satu frekuensi. Semula, saya menilai setelah pertemuan di rumah Anies pada tanggal 25 Oktober, sudah ditemukan titik temu yang pasti. Karena sebelum pertemuan berlangsung, Mardhani Alisera memberi sinyal PKS legowo bila akhirnya Anies memilih AHY. Itu artinya apa? Artinya sudah tidak ada perebutan kursi cawapres di koalisi antara Demokrat dan PKS. Dan kepastian koalisi ini juga semakin jelas karena sehari setelah pertemuan tim kecil di rumah Anies, dengan semangat 45, AHY meluncur ke markas Nasdem. Hasil pertemuan itu, Surya Paloh mengatakan soal koalisi sudah beres, tinggal nunggu hari baik untuk mendeklarasikan koalisi. Tapi tiba-tiba pada hari Jumat 28 Oktober, 2 hari setelah pertemuan dengan Surya Paloh atau 3 hari setelah pertemuan tim kecil di rumah Anies, AHY ke Jerman menemui SBY. Kepergian AHY ke Jerman untuk menemui SBY seolah-olah menjadi pertanda kurang baik bagi nasib AHY yang berambisi sangat besar untuk menjadi cawapresnya Anies. Kondisi genting ini dipastikan memaksa AHY harus sesegera mungkin lapor ke mentor politiknya di Jerman. Saya membayangkan AHY menemui SBY di Jerman untuk mengadu soal alot dan mungkin gagalnya AHY menjadi cawapresnya Anies. Dan bila benar-benar posisi cawapres ini lepas dari tangan AHY, maka AHY harus secepatnya melaporkan ke SBY. AHY mungkin mengadu ke bapaknya seperti ini. Pepo, saya gagal menjadi cawapresnya Anies. Gimana ini, Po? Sambil terisak-isak di pangkuannya SBY. Kenapa AHY merasa peluang menjadi cawapresnya Anies sirna? Karena di hari dan tanggal yang sama, yaitu 28 Oktober ini, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengatakan Aher juga tepat menjadi pendamping Anies. Fakta ini menunjukkan bahwa koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat masih belum menemukan kesepakatan. Belum terbentuk satu frekuensi. Koalisi masih alot dan tidak menentu. Saya jadi teringat kata-kata Surya Paloh soal koalisi mereka. Surya Paloh mengatakan, berkoalisi boleh, tidak berkoalisi juga tidak apa-apa. Ini diucapkan Surya Paloh pada tanggal 22 Oktober 2022. Rupanya koalisi yang digadang-gadang akan mengusung perubahan dan Anies Baswedan sebagai capresnya masih banyak tanda tanya dan ketidakpastian.
Koalisi yang sudah hobar-habir seolah-olah Anies benar-benar maju di Pilpres 2024, kenyataannya hanya hiruk-pikuk dan kegaduhan di media mainstream dan di media sosial saja. Koalisi yang mengusung Anies sebagai capres masih juga jauh dari panggang dari api. Masih sangat mentah dan masih saja berpeluang bubar tak berbekas. Sungguh amat menyedihkan bagi pendukung fanatik Anies.